Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi at-ta'ifatin najiyatil mansurah karya Syekh Hafiz bin Ahmad Hakami rahimahullah taala. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga, yang pada pertemuan ini kita akan membaca pada halaman yang kelima, yaitu mulai pada isi kitab ini, di mana Syekh rahimahullah taala akan mulai membahas tentang perkara-perkara akidah dengan metode tanya jawabnya. Nah, kita akan baca pada halaman kelima ini. Beliau mengatakan pada pertanyaan yang pertama, ma awalu ma yajibu 'alal ibadi. Apakah yang pertama kali menjadi kewajiban para hamba? Ya, ini pertanyaan yang pertama. Itu apa yang menjadi kewajiban setiap hamba? Yang menjadi kewajiban pertama kali setiap hamba. Maka beliau menjawabnya, menerangkannya, awalu ma yajibu 'alal ibadi ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu. Yang pertama kali wajib bagi para hamba adalah mengetahui sebuah perkara yang Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka karenanya. Ini maksudnya adalah mengetahui apa tujuan kita hidup di dunia ini. Ya, kita harus mengetahuinya agar kehidupan kita di dunia ini menjadi kehidupan yang terarah. Karena banyak orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya, sehingga kehidupannya itu menjadi kehidupan yang kacau. Ya, sebagian mereka memperturutkan hawa nafsunya, sebagian mereka bingung dalam hidupnya ini mau ngapain dan seterusnya. Tetapi bagi seorang muslim yang mereka mengetahui bahwasanya Allah menciptakan mereka karena satu tujuan dan dia mengetahui tujuannya, maka hidupnya itu akan menjadi terarah. Ya, tidak menjadi bingung dan tidak lagi menjadi kehidupan yang kacau balau. Nah, wa akhadha 'alaihimul mitsaqa bihi. Kalimat ini, wow, ini adalah ataf kepada khalaqahumullahu lahu. Ini menjadi jumlah silah mausul dari isim mausul alladhi, yang mana jumlah ini merupakan penjelas dari kalimat alladhi, yaitu menjelaskan tentang perkara tersebut, perkara yang sifatnya seperti apa. Ya, jadi kewajiban para hamba adalah mengetahui sebuah perkara yang Allah menciptakan mereka karena perkara tersebut, dan yang akhadha 'alaihimul mitsaqa bihi, yang Allah Ta'ala mengambil atas mereka sebuah perjanjian bihi, dengan perkara tersebut. Yang dimaksud di sini adalah perjanjian agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjadikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan mereka. Ya. Yang mana al-mitsaq ini diterangkan oleh para ulama diambil oleh Allah Tabaraka wa taala, yakni sebelum kita dilahirkan, bahkan jauh sebelumnya, yaitu yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala pada surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yaitu ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari Bani Adam, dari manusia, min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka, dzurriyyatahum, itu anak keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah Ta'ala mempersaksikan mereka atas diri mereka. Jadi Allah Ta'ala mengambil persaksian mereka atas diri mereka, yaitu dengan mengatakan, Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu, yaitu Tuhan kalian yang wajib untuk kalian sembah. Maka mereka, manusia, kita semua, ya kan, telah mempersaksikan hal ini. Ya, qalu bala syahidna, mereka mengatakan bala, benar demikian, kami mempersaksikannya. Yang mana Allah Ta'ala mengambil persaksian ini, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar mereka manusia itu tidak mengatakan pada hari kiamat bahwasanya kami adalah orang-orang yang lalai dari perkara ini. Jadi sebelum Allah Ta'ala menciptakan kita, ternyata Allah Ta'ala sudah mengambil perjanjian dari kita. Dan ini juga telah disebutkan
Ini al-mitsaq ini dalam hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu disebutkan di sana qad talabtu minka ahwana min dzalika qad akhadtu 'alaika fi dhahri adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita ila an tusyrika. Yaitu disebutkan di sana bahwasanya Allah Ta'ala berfirman ya, aku telah meminta kepada engkau sesuatu yang lebih ringan dari itu, yaitu yang sebelumnya pada hadis tersebut dikatakan dan disebutkan oleh Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Allah berfirman kepada penduduk neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat. Kemudian Allah bertanya kepadanya, seandainya engkau memiliki bumi seisinya, apakah engkau akan menebus dengan bumi tersebut, yakni agar berselamat dari neraka ini? Maka orang tersebut menjawab, na'am, aku akan menebusnya. Lalu kemudian Allah Ta'ala mengatakan semisal yang tadi kita sebutkan, qad talabtu minka ahwana min dzalika, ya, aku telah meminta darimu sesuatu perkara yang lebih ringan dari itu, lebih ringan daripada itu menebus dengan bumi dan seisinya, karena kita enggak memiliki bumi dan seisinya. Yaitu apa? Aku telah meminta engkau untuk melakukan sesuatu yang lebih ringan dari itu, yaitu ketika engkau fi dhahri Adam, yaitu ketika engkau berada di punggungnya Nabi Adam, yaitu ketika engkau berada di sulbinya Adam. Apa itu perkara tersebut? Allah tusyrika bi syai'an, agar engkau tidak menyekutukan sesuatu denganku. Fa abaita ila an tusyrik, namun engkau malah enggan dan malah berbuat syirik. Ya. Inilah mitsaq yang telah Allah Ta'ala ambil dari kita semua. Dan di antara asar ini dari mitsaq ini, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, adalah adanya fitrah kita, fitrah manusia yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, taib wa arsala bihi rusulahu ilaihim, dan ini adalah perkara yang Allah Ta'ala mengutus ya dengan perkara tersebut, dengan membawa perkara tersebut para rasulnya kepada manusia, kepada para hamba. Wa anzala bihi kutubahu alaihim, dan Allah Ta'ala menurunkan dengan membawa perkara tersebut kitab-kitab sucinya kepada mereka. Jadi inilah perkara yang selain dia menjadi tujuan hidup manusia, ya, ternyata Allah Ta'ala menegaskan dengan mitsaq, dan juga Allah Ta'ala menguatkan kembali dengan dibawa perkara tersebut oleh para rasul dan diturunkan dalam kitab-kitab sucinya. Wali ajlihi khuliqatid dunya wal akhiratu wal jannatu wan naru, dan dengan sebab itu pula, dengan sebab perkara itu pula, khuliqatid dunya wal akhiratu, dunia dan akhirat diciptakan, wal jannatu wan naru, demikian pula surga dan neraka diciptakan. Maksudnya inilah perkara yang luar biasa, perkara yang sangat penting, perkara yang sangat agung, yang dengan sebab ini Allah Ta'ala menciptakan dunia, akhirat, surga dan neraka. Wabihi haqqatil haqqatu wa waqa'atil waqi'atu, dan karenanya atau dengan sebab itu pula ya akan terjadi hari kiamat. Haqqatil haqqatu wa waqa'atil waqi'atu, ini dua kalimat yang sama, karena al-haqqah adalah hari kiamat, demikian pula al-waqi'atu adalah hari kiamat. Ya. Dengan sebab itu atau karena hal itu, karena perkara tersebut, kiamat akan terjadi. Ya, wa waqa'atil waqi'ah, kiamat juga akan terjadi. Nah, ini dua kalimat yang maknanya sama, ya. Hanya saja disebutkan al-haqqah dan al-waqi'ah, ini dua nama di antara nama-nama hari kiamat yang sangat banyak. Al-haqqah, al-kiamat disebut dengan al-haqqah karena bahwasanya al-kiamat itu adalah haqqun sabitun, suatu perkara yang pasti terjadi. Demikian pula disebutkan al-waqi'ah karena dia pasti terjadi, ya. Disebutkan oleh para ulama tafsir di antaranya adalah bahwasanya al-qiyamah disebut al-waqi'ah li'anha waqi'atun la mahalah, karena hari kiamat itu waqi'atun, yaitu akan terjadi, la mahalata, ini mau tidak mau pasti terjadi. Nah, wa fi sya'nihi tunsabul mawazinu wa tatayarus suhufu, dan pada urusan tersebut, pada urusan perkara yang Allah Ta'ala ciptakan hamba, ya, karenanya pada urusan tersebut, pada perkara ini
tunsabul mawazin, ditegakkan timbangan-timbangan, wa tatayarus suhufu, dan lembaran-lembaran catatan amal pun akan berterbangan. Maksudnya manusia yang hidup di dunia ini melakukan amalan-amalan yang amalan-amalan itu nanti akan ditimbang dan dicatat di dalam lembaran-lembaran catatan yang akan disebarkan, dibagikan kepada umat manusia, kepada seluruh manusia, ya, kepada pemiliknya. Yang mana timbangan-timbangan dan catatan-catatan amalan tersebut, ya, nanti akan dinilai berdasarkan perkara ini. Siapa yang amalannya itu sesuai dengan perkara yang Allah kehendaki ini, ya, ini dalam masalah hal ini itu tauhid, ya. Siapa yang sesuai dengan tauhid kepada Allah Ta'ala, dia beribadah kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Timbangan kebaikannya itu akan menjadi berat, dan dia akan mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan kanannya. Dan yang sebaliknya akan sebaliknya, yakni orang yang amalannya, ya, tidak sesuai dengan perkara ini, yaitu perkara tauhid, maka dia akan mendapatkan timbangan yang ringan, yaitu timbangan kebaikan yang ringan, dan lembaran-lembaran catatannya dia akan terima dengan tangan kirinya, bahkan dari arah belakang, ya. Wa fihi takunu syaqawatu was-sa'adatu, dan pada perkara ini akan terjadi, yakni asyaqawatu was-sa'adah, keadaan hamba yang celaka dan keadaan hamba yang bahagia. Maksudnya kebahagiaan dan kecelakaan seorang hamba itu akan tergantung dari perkara ini, apakah dia melaksanakan atau mewujudkan perkara ini dalam kehidupannya di dunia ini, ataukah dia tidak melaksanakannya, tidak mewujudkannya, ya. Ya, nanti kita akan tahu bahwasanya yang dimaksud dengan perkara ini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hasabihi tuqsamul anwaru, dan al hasabihi, sesuai dengan, yakni kondisi perkara ini, ya, sesuai dengan perkara ini, tuqsamul anwaru, akan dibagi cahaya-cahaya manusia ini pada hari kiamat, ya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin, dan barang siapa yang Allah Ta'ala tidak menjadikan cahaya bagi dia, maka dia tidak memiliki cahaya sama sekali, ya. Jadi nanti pada hari kiamat akan ada satu keadaan di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Kemudian yaitu orang-orang yang kafir, maka mereka tidak mendapatkan cahaya, dan orang-orang yang beriman mereka mendapatkan cahaya, ya. Baik. Kemudian beliau menerangkan di sini dengan memberikan pertanyaan berikutnya, yaitu menerangkan perkara apa yang dimaksud, yang wajib untuk diketahui setiap hamba. Beliau mengatakan, ma huwa dzalikal amru alladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi. Apa itu, ya, perkara yang Allah Ta'ala menciptakan makhluk karenanya. Jadi maksudnya di sini adalah pertanyaan tentang sebenarnya apa perkara tersebut yang wajib kita ketahui pertama kali, yang Allah Ta'ala menjadikannya sebagai tujuan kita hidup di dunia ini, ya. Maka beliau menyampaikan beberapa ayat yang diantara ayat-ayat tersebut menerangkan bahwasanya Allah Ta'ala ketika menciptakan makhluk maka tidaklah karena kesia-siaan, pasti memiliki tujuan. Kemudian beliau baru menyampaikan bahwasanya tujuan diciptakannya manusia atau makhluk adalah agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau memulai dengan ayat-ayat yang menyampaikan kepada kita tentang hikmah Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala tidak menciptakan makhluk dengan kesia-siaan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya la'ibin, dalam keadaan main-main. Maksudnya Allah Ta'ala dalam menciptakan makhluk ini, langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya, ya, bukanlah menciptakannya untuk main-main saja, bukanlah menciptakannya untuk sebuah kesia-siaan yang tanpa hikmah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ma khalaqnahuma illa bil haqqi, tidaklah kami menciptakan keduanya melainkan dengan hak, dengan kebenaran, dengan hikmah, ya, bukan sebuah kesia-siaan. Walakinna aktsarahum la ya'lamun,
tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wa qala ta'ala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru, itulah persangkaan orang-orang yang kafir. Ya. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu pasti ada tujuan, pasti ada hikmah. Jangan sampai kita menyangka Allah menciptakan sesuatu itu tanpa tujuan, tanpa hikmah, yang mana itu artinya adalah sebuah kesia-siaan, sebuah kebatilan. Dan persangkaan seperti ini adalah persangkaannya orang-orang yang kafir, harus kita jauhi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, di sini beliau menyampaikan sebuah ayat, ya, mulai menyinggung tentang di antara hikmah Allah Ta'ala menciptakan manusia. Beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi, dan Allah menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak, yakni dengan tanpa kesia-siaan, dengan sebuah tujuan yang pasti, ya kan? Dengan hak. Walitujza kullu nafsin bima kasabat, dan agar setiap jiwa itu dibalas dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, ini dia. Di sini belum menyampaikan ayat yang berisi tentang hikmah. Di antara hikmah Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia tidak dibiarkan begitu saja. Bahkan setiap amalan manusia itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri, sehingga setiap jiwa itu akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Artinya Allah Ta'ala di dalam memberikan balasan kepada manusia itu, ya, tidak akan menzalimi seorang pun dari hambanya. Bahkan balasan itu adalah sesuai dengan keadilan. Bahkan Allah Ta'ala memberikan karunia kepada orang-orang yang Allah cintai, ya, dengan memberikan balasan kebaikan yang lebih besar dari kebaikan yang dia perbuat. Adapun terhadap orang-orang yang berbuat keburukan, maka Allah Ta'ala sama sekali tidak akan melebihkan balasan keburukan kepada mereka. Bahkan balasan keburukan itu adil sesuai dengan keburukan yang mereka lakukan. Yang intinya di sini bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala tidak dibiarkan begitu saja, tetapi pasti akan mempertanggungjawabkan semua amalannya. Maka di akhir jawaban dari pertanyaan ini, Syekh menyampaikan sebuah ayat yang menjadi inti dari apa yang dimaksud dengan perkara tersebut. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, itu kepada Allah Ta'ala saja. 6 al-ayat, dan beberapa ayat yang selanjutnya yang lain yang menerangkan tentang hal ini. Jadi maksudnya di sini adalah bahwasanya perkara yang menjadi inti tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, karena dialah yang telah menciptakan kita, memberikan nikmat kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, dan dialah yang menguasai kita semua. Maka kita harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sesuai dengan ketundukan kita, sesuai dengan ibadah kita, ya, seberapa besar ibadah kita kepada Allah Ta'ala, maka kita akan mendapatkan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala sesuai dengan apakah kita melaksanakan tujuan penciptaan kita ini ataukah tidak. Nah, inilah yang mungkin bisa kita baca pada pertemuan yang ketiga ini. InsyaAllah kita akan lanjut pada soalan atau pertanyaan yang berikutnya, yaitu tentang apa sesungguhnya makna al-abdu, makna seorang hamba, agar kita mengetahui hakikat kita itu sebenarnya siapa, gitu. Agar kita mengetahui siapa itu hakikat kita sebenarnya sebagai seorang hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.